Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, patutnya kita tetap bersuka cita karena Tuhan masih berada dan menyertai kita. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik-baik saja. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Januar Sensitohang. Saya teologia tingkat 2 dan pada saat ini saya berkuliah di kampus perguruan tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Siantar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 6 ayat 25, di situ judul perikopnya tentang hal kekhawatiran, di mana setiap manusia lebih cenderung khawatir akan hidupnya, tentang apa yang dimakan, tentang apa yang digunakan. Dan sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Injil Matius. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat membagikan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal akan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga hamba yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini hanya untuk kepujian nama Tuhan saja. Bapa di sorga, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dengan satu nama yang indah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita cenderung khawatir tentang apa yang harus kita gunakan. Terkadang kita menjauh daripada Tuhan dan kita tidak tahu bahwa Tuhan selalu berada dekat dengan kita, tetapi kita tidak mengetahui bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Dan pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Judul perikopnya hal kekhawatiran. Di dalam ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita terkadang lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Walaupun terkadang kebutuhan itu tidak secara langsung kita terima, tetapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Contohnya seperti berkat-berkat kesehatan. Kita harus bersyukur bagaimana Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan kita jangan pernah khawatir akan apa yang harus kita makan,
tentang apa yang harus kita pikirkan tentang pakaian. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita memiliki kekurangan, ketika kita memiliki segala sesuatu yang tidak bisa kita miliki, tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu. Di dalam 26 dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa burung saja yang tidak mengumpulkan bekal, Tuhan kasih makan. Apalagi kita manusia yang lebih berharga lagi di mata Tuhan. Pasti Tuhan tidak tinggal diam, maka Tuhan juga akan memberikan lebih daripada burung tersebut. Di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Di ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Semua hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana pada Tuhan. Di ayat 29 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita memiliki kekurangan yang banyak. Mungkin kita tidak bisa sama seperti orang-orang yang di luar sana. Mungkin kita mengingini mobil, harta, rumah. Tetapi itu bukanlah tujuan dari hidup kita. Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah surga. Bahwa jika kita khawatir akan hidup kita, berarti kita sudah menganggap Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik kepada kita. Mungkin saat ini Tuhan tidak berikan, tetapi ada waktunya Tuhan berikan yang terbaik kepada kita. Di ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita cenderung bingung kita apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita karena tidak memiliki pekerjaan, mungkin karena sabat kita melupakan Tuhan, karena pekerjaan kita melupakan Tuhan. Kita harus sadari bahwa itu bukanlah tujuan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, jangan pernah kita khawatir akan apa yang harus kita makan. Bahkan di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung. Bahkan burung-burung sendiri pun yang tidak memberikan bekal, Tuhan kasih makan. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan lebih sempurna daripada burung tersebut. Dan kita juga jangan khawatir tentang apa yang harus kita makan, bahwa Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita. Mungkin berkat dari orang lain, mungkin dari siapapun, tetapi Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak menginginkan kita mati kelaparan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ayat 22 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa apa yang kamu perlukan pada saat ini. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan sudah tahu apa kebutuhan sehari-hari kita, apa kebutuhan pokok kita, dan Tuhan sudah memberikan itu semua. Dan itulah
yang harus kita pikirkan, bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku orang muda, bahwa firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi apa yang harus kita cari. Dunia ini hanya sementara bagi kita, tetapi tujuan hidup kita adalah surga. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan selalu ikut campur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semenit pun, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Kita lari daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara semua supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau hingga akhir zaman. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun saat ini kita mengalami kesusahan, tetapi kesusahan ini hanyalah kesusahan sebentar saja. Tetapi kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada saat ini, besok, dan selamanya. Sampai disinilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita tunduk kepala untuk menutup renungan kita ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan mengangkat iman kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu memberikan kami berkat-berkat. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan mengangkat iman kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, memberkati juga saudara-saudara kami yang jauh daripada kami dimanapun mereka berada. Biarlah kasih tangan Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai disinilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.